alih teknologi, ilmunya, ada tantangan pendanaan, ada tantangan SDM, ada tantangan, ya itu sebuah kewajaran aja dalam bisnis, ya. Semua itu pasti ada. Belum harga, contoh tadi batu bara, ketika harga sedang naik, batu baranya, investasi smelter itu menjadi kurang menarik. Karena apa? Oh, dijual batu bara aja langsung laku, harga tinggi kok. Ya ini butuh regulasi, butuh aturan, butuh ketegasan pemimpin negara, pemerintah, dan para pemangku kebijakan yang wajib mengamankan itu. Harus strict, harus lurus pada tujuannya. Tadi ini jangan lupa, ini banyak hambatannya, banyak kendalanya, apalagi kita kenal di si bisnis begini pasti banyak mafianya. Ya ini yang akan menjadi tantangan, ya. Karena tantangan tadi banyak sekali yang muncul dan solusinya hanya satu. Terus maju, kita dukung, rakyat mendukung. Mudah-mudahan pada waktunya era tahun 2045 misalnya, itu sudah betul-betul kita seperti yang diramalkan banyak pihak, kita sudah bisa menjadi negara adidaya keempat atau kelima di negeri dunia. Ya kalau mau ke sana ya harus strict, memang semua harus berjuang ke sana. Seluruh masyarakat Indonesia, apalagi nanti presiden, para menteri yang tiap 5 tahun ganti, ini bagaimana fokus pada ini semua. Mungkin perlu pemikiran yang soal GBHN itu, sehingga kalau perlu putusan TAP MPR barangkali untuk membuat regulasinya supaya tujuannya sampai di sana. Proses hilirisasi tidak cukup sekedar undang-undang barangkali gitu ya, tidak cukup hanya sekedar membuat undang-undang, tapi mungkin kalau perlu TAP MPR saya kira. Selamat bergabung di channel Entrepreneur College. Mari subscribe, like, and komentarnya. Channel ini mengupas tentang bisnis, ekonomi, kemandirian, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Jangan lupa pencet loncengnya supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Entrepreneur College. Kali ini saya akan mereaction atau memberikan komentar-komentar reaksi atas video dari IDX Channel yang membahas tentang hilirisasi. Jadi Indonesia sedang gencar-gencarannya melakukan satu proses hilirisasi, terutama nikel dan berbagai produk-produk tambang lainnya yang selama ini bertahun-tahun diekspor mentah begitu saja, tapi oleh pemerintah Pak Jokowi pada tahun-tahun terakhir ini sudah dilarang untuk ekspor dan harus dibuat proses hilirisasinya, sehingga tidak boleh lagi ada ekspor barang mentah, tapi harus diekspor setengah jadi atau barang jadi. Oke, seperti apa? Mari kita ikuti penjelasannya atau keterangannya di video berikut. Tindakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam mengupayakan hilirisasi nikel di dalam negeri hingga pelarangan ekspor biji nikel berbuah positif. Indonesia sukses meraih nilai ekspor nikel mencapai 33,81 miliar dolar Amerika berkat hilirisasi. Ini luar biasa. Jadi perubahan kebijakan dari yang selama ini ekspor bahan mentah itu hanya memperoleh sekitar, ya kalau dirupiahkan sekitar 19 atau 20 triliun, tapi dengan perubahan ini bisa mencapai kurang lebih bisa hampir 300 triliun karena sekitar 30 sekian US dollar. Ini lihat. Indonesia terus meraup hasil memuaskan dari hilirisasi nikel. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan ekspor produk hilirisasi nikel tahun 2022 mencapai angka 33,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 506 triliun rupiah.
setara dengan 500 triliun lebih. You bisa bayangkan, yang semula sangat kecil karena diolah di luar negeri. Jadi produk tambahannya ada di luar negeri, kita hanya sumber kekayaan alam ini keruk begitu aja, diambil, masukin kamar tongkang dan langsung dibawa ke luar negeri. Ini yang kemudian di stop, dan dengan upaya kebijakan ini maka pemerintah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Maka itu akan dilanjutkan pasti dengan kebijakan-kebijakan produk yang lain. Angka ini mengalami kenaikan 55,22% dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai 22,21 miliar dolar Amerika Serikat. Produk nikel yang dimaksud sendiri mencakup nikel pig iron, nikel matte, mixed hydroxide precipitate, hingga produk olahan lanjutan besi dan baja. Luhut menyebut ekspor produk olahan nikel tak hanya berhenti pada produk setengah jari tersebut, melainkan juga meluas ke produk lanjutan seperti besi dan baja. Nilai ekspor. Oke, jadi bukan hanya nikel sekedar dikeduk terus kemudian dibawa ke luar negeri, tapi harus diproses, dihilirisasi, dan ini melahirkan sebuah turunan-turunan produk, ya, seperti tadi ada besi, baja, dan lain-lain. Ekspor produk olahan nikel terbesar disumbang oleh komoditas besi dan baja dengan jumlah 14,34 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di tengah kondisi ketidakpastian global, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan hilirisasi menjadi kunci sumber ekonomi baru Indonesia. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat ekspor komoditas nikel dan barang daripadanya melesat 4 kali lipat pada 2022 lalu. Volume ekspor nikel dan barang daripadanya tersebut naik 367% sepanjang tahun 2022 atau mencapai 778,4 ribu ton. Saya kira memang harus melakukan seperti ini dan harus didukung semua orang, ya, semua pihak warga negara Indonesia, karena kemandirian sebuah bangsa itu ya salah satunya adalah dari sumber ekonominya, dan amanat undang-undang juga sudah mengamanatkan bahwa air, alam, udara, bumi itu semua merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diolah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi upaya mengkapitalisasi dengan kebijakan hilirisasi ini upaya kebijakan yang sangat jenius, apalagi di era krisis seperti sekarang, pasca krisis COVID-19. Maka hilirisasi adalah satu kunci sumber ekonomi baru bagi Indonesia. Itu sangat-sangat bagus dan sangat cocok. Ini menjadi rekor tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Adapun peningkatan signifikan terjadi sejak pemerintah memberlakukan larangan ekspor biji nikel. Sejatinya hilirisasi industri ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Hilirisasi juga penting untuk dilakukan mengingat kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Dan dengan adanya hilirisasi industri, diharapkan sumber daya alam yang diekspor ke luar negeri memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Secara bertahap, pemerintah terus melakukan penghentian ekspor bahan tambang mentah nikel. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan banyak negara maju berkat melakukan hilirisasi, diantaranya Inggris, Amerika Serikat, Finlandia, hingga China. Bahlil menyampaikan Inggris telah melakukan hilirisasi sejak abad ke-16. Kemudian Amerika Serikat sejak tahun 1920 dengan menerapkan pajak progresif pada impor untuk tujuan hilirisasi. Begitu juga dengan China yang mulai melakukan hilirisasi sejak tahun 1980-an, di mana kala itu China memproteksi industri dalam negeri dengan mengalokasikan 90% tingkat komponen dalam negeri untuk tujuan hilirisasi. Adapun kalau negara-negara lain seperti Inggris, China, Amerika seperti itu sudah lama melakukan itu, kemudian sekarang mereka menjadi negara maju, ya saya kira wajar-wajar saja. Apalagi Inggris sudah sejak abad 14, ya itu zaman-zaman Renaissance, industri, ya, industrialisasi Inggris itu kan. Nah, Amerika ya menjadi pelajaran juga. Amerika Latin itu negara kaya, tapi karena cuman
bertahun-tahun diekspor sampai habis, akhirnya Amerika Latin tidak menjadi negara maju, hanya negara berkembang terus. Nah, kita jangan sampai terjebak menjadi negara yang hanya menjadikan negara berkembang terus. Bahwa ini digugat WTO, ini digagalkan atau dapat musuh dari apa, ya itu harus dilawan. Maka seorang Presiden Jokowi yang berani melawan Uni Eropa, berani melawan komunitas dunia yang menghalang-halangi tujuan nasional kita, itu patut kita dukung. Ya. Jadi sekali lagi, ini hilirisasi harus kita dukung karena memiliki nilai tambah yang sangat besar, dan ini menjadi pintu gerbang kita untuk menjadi negara maju ke depan. Bukan sekedar kita bertahun-tahun hanya bahan baku, materialnya yang kita punya ekspor begitu saja, tapi harus berubah menjadi hilirisasi sehingga ekspor itu hanya yang sudah jadi atau setengah jadi. Finlandia menggunakan investasi langsung atau foreign direct investment untuk tujuan hilirisasi. Cara yang sama ini sedang diterapkan di Indonesia, di mana investasi langsung yang masuk diarahkan untuk hilirisasi produk yang dihasilkan sendiri. Nah, caranya hilirisasi ini Indonesia seperti Finlandia itu mengikuti investasi langsung. Jadi mengundang banyak investor, semua orang di dunia boleh berinvestasi di Indonesia, berproduksi di Indonesia, membuat perusahaan untuk hilirisasi di Indonesia, karena supaya nilai tambahnya semua ada di Indonesia. Silakan, kita tidak tertutup kepada negara lain untuk berinvestasi, tapi harus disyaratkan di negeri ini. Bukan kita punya barang dibawa keluar. Jadi orang luar negeri yang harus berinvestasi dan harus menaruh uangnya di sini, sehingga tenaga kerjanya dari negeri ini, kita memberikan nilai tambah, pajak maupun non pajak, dan banyak faktor lain yang kemudian menjadi nilai tambah dari proses hilirisasi itu. Karena kebijakan investasi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo ini ditujukan untuk mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah memastikan. Nah, sayangnya memang ini menjelang 2 tahun akhir dari pemerintahan Jokowi yang sudah 10 tahun. Coba kalau kebijakan ini strict dimulai sejak Pak Jokowi naik awal-awal 8 tahun yang lalu. Wah, ini hari ini sudah mewah, sudah jadi banyak hal. Tapi ya tidak sederhana itu. Kita ingat memang kayak kasus Freeport misalnya, ya itu juga yang bertahun-tahun kita hanya dapat kecil begitu aja, ya kan, di bawah 10%. Untuk proses negosiasi bertahun-tahun untuk dirubah menjadi 51%, itu harus merubah undang-undang, harus merubah peraturan, macam-macam, dan akhirnya memang tidak sesederhana yang digambarkan orang atau rakyat biasa yang nggak ngerti masalah. Tapi bagi mereka yang melakukan itu sebuah proses negosiasi yang panjang. Contohnya tadi Freeport misalnya bertahun-tahun, makanya produk yang lain dan lain sebagainya juga nggak mudah, karena apa? Ada undang-undang yang harus dibuat, ada peraturan pemerintah yang dibuat, regulasi ini semua harus disiapkan, dan masih banyak lagi yang tentu saja ya kita akhirnya bisa memaklumi walaupun telat, tapi ya lebih baik telat daripada tidak pernah melakukan proses hilirisasi. Masalahnya tinggal nanti apakah penerus Jokowi, karena 2 tahun lagi Jokowi sudah selesai, apakah penerus Jokowi ini akan sekuat Jokowi di dalam memperjuangkan hilirisasi. Ini yang harus kita kawal. Pastikan fokus hilirisasi ke depannya tidak hanya fokus pada sektor pertambangan seperti mineral dan batu bara saja, melainkan juga akan mencakup sektor minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan, sehingga barang-barang pada sektor tersebut tidak lagi bisa dijual mentahannya. Setelah nikel, pemerintah Indonesia resmi melarang kegiatan ekspor biji bauksit dan konsentrat tembaga pada Juni 2023. Pelarangan. Juni 2023 Indonesia sudah melarang bauksit, ya. Jadi setelah nikel, bauksit
dan produk-produk lainnya nanti akan terus sampai ke produk kelapa sawit dan sebagainya. Ini semua kita berupaya supaya tidak jual mentah ke luar negeri, tapi semua proses harus ada di negeri ini. Ini luar biasa. Yang penting pemerintahnya harus kuat ya untuk bisa mensejahterakan rakyatnya melalui proses hilirisasi. Jangan terpengaruh oleh negosiasi-negosiasi yang hanya untuk kepentingan sesaat atau kepentingan kelompoknya. Karena di negeri ini tuh anehnya begitu. Jadi misalnya contoh dulu beras misalnya. Itu apa yang terjadi? Lebih baik impor daripada tanam beras sendiri. Kenapa? Kalau impor jelas komisinya sekian. Nah, pejabat kita itu masih seperti itu. Nah, ini yang harus kita kawal di era demokrasi ini supaya pejabat-pejabat yang korup, yang mementingkan diri sendiri, yang mencari keuntungan dirinya dengan cara komisi atau patkulipat bernegosiasi dan sebagainya, ini yang harus kita kawal oleh rakyat semua. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Adapun setelah dua komoditas tersebut, pemerintah juga merencanakan bersiap melanjutkan pelanggaran ataupun pelarangan ekspor timah. Lantas, seberapa optimis situasi menunjukkan perkembangan hilirisasi hingga saat ini? Kendala apa saja yang muncul dan jadi penghambat target pemerintah? Berikut informasinya. Jadi timah apa semuanya semua udah nanti. Sekali lagi bukan hanya nikel, tapi sudah akan banyak lagi timah, boksit, nanti ada kelapa sawit, ada produk kehutanan, ada produk ini. Kalau kelautan ikan semua udah nggak boleh ekspornya harus di luar. Apa setelah jadi? Coba tangkapan ikan semua diproses menjadi olahan, lalu kemudian diekspor ketika sudah jadi katakan misalnya produk-produk olahan yang udah jadi ya tinggal masak. Di sana ekspornya udah matang, kita akan dapat banyak manfaat sangat besar di negeri ini. Jadi industri-industri akan tumbuh besar, investasi-investasi akan sangat banyak, dan ke depan pasti akan lebih sejahtera karena kita kaya raya. Menyusul rencana Presiden RI Joko Widodo untuk menghentikan ekspor komoditas mineral, hal ini menuntut ke perusahaan untuk melakukan hilirisasi. Sayangnya, perusahaan mengaku kesulitan mendapatkan pendanaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menilai alasan tersebut tak lantas menjadikan pengusaha pertambangan tak melakukan hilirisasi. Di tengah tantangan yang ada, Arifin pun tetap mendorong pengusaha untuk bisa melakukan investasi hilirisasi karena hal ini yang akan mendorong nilai tambah bagi negara. Dirinya juga mengatakan akan terus mengejar target pembangunan smelter yang saat ini masih dalam proses. Diketahui hingga tahun 2022 setidaknya terdapat 7 proyek smelter yang sudah diselesaikan oleh pemerintah. Berbagai sumber, Iya, kendala itu selalu ada. Ya, apalagi sebuah proses hilirisasi yang akan membangun banyak industri, tentu dibutuhkan uang yang banyak, ya, investasi yang banyak. Dan ketika uang atau kendala keuangan tidak ada, ya inilah perlunya tetap konsorsium atau apapun itu bisa dilakukan. Ya. Jadi ini juga nanti akan memberikan nilai tambah yang sangat luar biasa sekali, bahwa kendala itu selalu ada, ya pasti ada, namanya sebuah perubahan. Kalau nggak mau ada kendala ya nggak usah berubah. Tapi sebuah perubahan, kebijakan hilirisasi ini tentu akan banyak kepentingan, akan banyak ini ya pasti. Bahwa ada kendala, butuh uang banyak, uangnya yang tersedia kecil, ya kita undanglah orang-orang punya duit di dunia sana yang supaya bisa investasi di negeri ini. Dan itu saya kira pemerintah punya banyak cara untuk melakukan itu. Channel. Pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter merupakan amanat dari undang-undang yang wajib ditaati dan dilaksanakan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM pun berusaha keras mengawal target pembangunan 53 smelter hingga tahun 2024. Adapun 53 smelter, luar biasa nih, pabrik yang sangat banyak nanti di negeri ini untuk mengolah banyak hal, ya. Dan insya Allah mungkin malah bisa lebih kalau sampai ke proses-proses tadi, kayak timah, kayak aluminium, kayak boksit,
terus kelapa sawit. Nah, itu akan makin banyak lagi, lebih dari angka itu saya kira. 7 proyek smelter yang sudah diselesaikan pada tahun 2022 adalah berikut ini. Nah, ini ada 7 proyek smelter yang sudah diselesaikan di tahun 2022. Satu, PT Aneka Tambang di Pomala, Kolaka, Sulawesi Tenggara, PT Vale Indonesia di Sulawesi Selatan, PT Wanatiara Persada di Maluku Utara, PT Fajar Bakti Lintas Nusantara, PT Wedabai Nikel di Maluku, PT Antam di Maluku Utara, PT Sebuku Iron Letratik Ores di Kalimantan Selatan. Ini 7 yang sudah siap beroperasi smelter di negeri ini sampai akhir tahun 2023. Nanti akan terus tambah, ditargetkan sampai 50 sekian, dan saya kira lebih panjang lagi nanti, pasti kompetisinya makin banyak, orang yang masuk ke industri ini makin banyak, dan prosesnya tentu akan melibatkan banyak sumber daya manusia, banyak tenaga kerja, yang ini insya Allah membuka banyak kesempatan, punya lapangan kerja. Dengan biaya yang sangat besar. Presiden Joko Widodo mengatakan kerap mendapat keluhan sulitnya pendanaan smelter. Padahal pemerintah tengah fokus melakukan hilirisasi terhadap berbagai sumber daya alam. Itulah sebabnya dirinya menekankan pentingnya keberadaan dukungan fasilitas hilirisasi. Smelter untuk membuat finished product biayanya sendiri dapat mencapai belasan triliun rupiah. Selain itu terkait dengan hilirisasi batu bara misalnya, smelter juga membutuhkan listrik yang sangat besar. Sementara PLN belum dapat memenuhi kebutuhan listrik tersebut sehingga masih dibutuhkan pembangkit listrik batu bara. Sementara itu di sisi lain, pemirsa, perbankan asing hanya mau memberikan pembiayaan dengan bunga yang murah untuk smelter produk dan tidak untuk batu baranya sendiri. Dalam hilirisasi batu bara, kendala terletak pada ketergantungan Indonesia dengan teknologi dari luar yang perlu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kemudian kendala lainnya terletak pada ketiadaan industri manufaktur untuk mengonstruksi fasilitas pengolahan dan pemurnian untuk hilirisasi batu bara. Banyak ekonom menilai program hilirisasi batu bara dalam negeri cukup sulit dijalankan, khususnya di tengah kenaikan harga batu bara yang saat ini masih cukup tinggi. Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara Indonesia menyampaikan bahwa program hilirisasi batu bara mendapat tantangan dari tingginya harga komoditas. Sebab alih-alih menambah ongkos produksi untuk menggenjot program hilirisasi, penambang cenderung akan memilih untuk menjual barangnya secara mentah. Tantangan pendanaan eksternal dalam pengembangan smelter juga dibenarkan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, sebut saja PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, anak usaha dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk, yang dikabarkan kesulitan menggalang dana pinjaman bank untuk membiayai proyek smelter aluminium perusahaan. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi bahkan menilai progres untuk target pembangunan 17 smelter di tahun ini kemungkinan akan sulit terrealisasi, khususnya untuk komoditas tembaga, batu bara, dan bauksit mengingat besarnya proyek dan investasi. Selain masalah pendanaan, tantangan teknologi dan harga komoditas yang tinggi juga menambah beban pembangunan. Lantas bagaimana pemerintah? Oke. Jadi semua tantangan-tantangan seperti itu, ada tantangan alih teknologi, ilmunya, ada tantangan pendanaan, ada tantangan SDM, ada tantangan, ya itu sebuah kewajaran aja dalam bisnis, ya. Semua itu pasti ada. Belum harga, contoh tadi batu bara, ketika harga sedang naik, batu baranya, investasi smelter itu menjadi kurang menarik. Karena apa? Oh, dijual batu bara aja langsung laku, harga tinggi kok. Ya ini butuh regulasi, butuh aturan, butuh ketegasan pemimpin negara, pemerintah, dan para pemangku kebijakan yang wajib mengamankan itu. Harus strict, harus lurus pada tujuannya. Tadi ini jangan lupa, ini banyak hambatannya, banyak kendalanya, apalagi kita kenal di si bisnis begini pasti banyak mafianya. Ya ini yang akan menjadi tantangan, ya, karena tantangan tadi banyak sekali yang muncul dan solusinya hanya satu, terus maju, kita dukung, rakyat mendukung, mudah-mudahan pada waktunya
era tahun 45 misalnya, itu sudah betul-betul kita seperti yang diramalkan banyak pihak, kita sudah bisa menjadi negara adidaya keempat atau kelima di negeri dunia. Ya kalau mau ke sana ya harus strict, memang semua harus berjuang ke sana. Seluruh masyarakat Indonesia, apalagi nanti presiden-presiden, para menteri yang tiap 5 tahun ganti, ini bagaimana fokus pada ini semua. Mungkin perlu pemikiran yang soal GBHN itu, sehingga kalau perlu putusan TAP MPR barangkali untuk membuat regulasinya supaya tujuannya sampai di sana, proses hilirisasi tidak cukup sekedar undang-undang barangkali gitu ya, tidak cukup hanya sekedar membuat undang-undang, tapi mungkin kalau perlu TAP MPR saya kira, supaya betul-betul tujuannya mencapai jangka panjang dan kuat, kokoh, karena keputusan MPR itu kan luar biasa di atas undang-undang gitu. Jadi saya kira lebih dari sekedar undang-undang dibutuhkan untuk proses pengamanan program hilirisasi dari negara ini supaya banyak mensejahterakan warga. Dan kekayaan alam ini memang sesuai amanat undang-undang, amanat konstitusi itu kan memang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya ayo pemerintah harus mengeksplor ini untuk kemakmuran rakyat, dan banyak pihak juga harus berpikir ke situ, bukan berpikir untuk golongannya, untuk partainya, untuk kelompoknya, untuk dirinya ya. Tapi harus tujuan utamanya harus kenceng, visinya harus kuat, pemimpinnya harus kuat. Kalau pemimpin visinya lembek, letoy, kagak bisa ini, harus kuat. Lebih kuat dari Jokowi kalau perlu. Ya, ini yang membuat Indonesia akan lebih kuat karena tadi strict pada tujuan. Jadi mungkin juga untuk itu sekali lagi tidak hanya sekedar undang-undang, tapi mungkin diperlukan TAP MPR. Ya, enggak apa-apa, lebih tinggi lagi. Ini demi kemakmuran rakyat kita kok. Jadi para wakil rakyat ya harus mulai disadarkan bahwa undang-undang aja tidak cukup, tapi harus mungkin lebih dari itu untuk mengamankan aset nasional yang sebegitu besar karena kita negara kaya. Pemerintah merespon tantangan tersebut. Bagaimana seharusnya pemerintah bertindak? Berikut informasinya. Upaya pemerintah mendorong hilirisasi industri pengolahan terkendala pada pendanaan smelter. Presiden Joko Widodo menyentil dan menagih agar otoritas jasa keuangan serta perbankan bisa semakin rajin menyalurkan kredit pada sektor tersebut. Berdasarkan data Bank Indonesia, penyaluran kredit ke industri pengolahan termasuk hilirisasi hingga smelter memang menunjukkan tren meningkat. Kendati demikian, kontribusinya yang sebesar 15,99% di 2022 masih di bawah kondisi sebelum pandemi. Presiden Joko Widodo meminta pelaku industri jasa keuangan di tanah air memberikan dukungan yang konkret terhadap pembangunan smelter. Permintaan disampaikan Jokowi di tengah upayanya menutup berbagai pintu ekspor komoditas dan menggenjot hilirisasi di dalam negeri. Jokowi menyatakan masih sering mendengar pembangunan smelter sering mendapatkan kendala dari segi pendanaan. Di saat yang sama, Jokowi meminta dukungan pendanaan untuk smelter diberikan dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, perbankan memang memiliki sederet pertimbangan dalam memberikan kredit untuk proyek smelter. Jumlahnya cukup besar. Kendala keuangan, ya banyak bank lah yang saya kira mudah-mudahan bisa membantu, baik bank dalam negeri maupun bank asing. Ya tentu bank juga harus hati-hati. Makanya tapi tetap bahwa pemerintah harus terus mendorong supaya ekosistem ini terbangun dengan baik, ya, bukan hanya sekedar pendanaannya, tapi juga knowledge-nya, IT-nya, high-tech-nya, dan sebagainya, SDM-nya. Ya, ini semua juga dibutuhkan sebuah kebijakan yang kuat untuk bisa mencapai tujuannya. Membuat tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Selain itu, prosesnya juga akan memakan waktu jangka panjang, sementara masih sedikit bank yang mempunyai komitmen pendanaan jangka panjang. Sebab jika bank ingin memberikan kredit jangka panjang, otomatis dana yang terpendam di bank harus jangka panjang supaya ada keseimbangan likuiditas. Untuk itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia menyarankan agar masing-masing pihak, baik perbankan maupun perusahaan pemilik proyek smelter, dapat mengkaji kembali mekanisme pembiayaan yang tidak merugikan seluruh pihak.
khususnya dari sisi calon debitur maupun bank, di mana ini merupakan model bisnis baru sehingga perlu benar-benar dikaji aturan mainnya, kepatuhan hukum, dan resiko. Ya, namanya kebijakan baru, pasti banyak ekosistem yang disesuaikan ya, aturannya baik itu misalnya perbankan. Perbankan kalau memberikan pinjaman jangka panjang itu kan juga harus dihitung, jangan sampai likuiditas perbankannya menjadi bermasalah. Apalagi kalau bisnisnya belum match misalnya, ya itu semua bisa didiskusikan kok. Ya, saya kira tinggal diskusikan, duduk bareng semua orang yang punya kepentingan, ya insya Allah itu akan bisa. Yang penting tadi kukuh, kekeh, teguh pada prinsip menuju hilirisasi sampai sukses dengan pemerintahan yang kuat, dengan kebijakan yang kuat. Maka itu saya bilang mungkin tidak hanya sekedar butuh undang-undang, tapi kalau perlu sampai ke tahap MPR kita harus bisa lakukan. Saya sangat mendorong para wakil rakyat kita, ya anggota legislatif, semuanya bisa berpikir ke sana supaya tidak cukup hanya sekedar hilirisasi ini dengan undang-undang, tapi juga harus dengan tahap MPR. Itu saya dorong ke sana. Ya, di satu sisi, pemirsa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menuturkan walaupun ekuitas atau modal yang dimiliki perusahaan smelter besar, perbankan masih sulit menyetujui kredit. Hal ini akhirnya membuat 90% kepemilikan smelter nikel masih asing. Sehingga menurutnya dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, dan perbankan untuk membiayai pembangunan smelter. Ia memastikan bahwa industri smelter tidak butuh waktu lama untuk balik modal. Ia meyakinkan smelter nikel pig iron contohnya dapat mencapai break-even point maksimal 5 tahun. Sehingga menurutnya setiap pihak perlu bersinergi untuk mendukung percepatan. Asosiasi Ya, memang ini modal besar, satu semester bisa puluhan triliun kan. Jadi memang ya dibutuhkan hitungan yang luar biasa. Hati-hati. Dan tapi opportunity-nya kan besar karena tidak ada industri-industri produk-produk yang tidak membutuhkan berbahan baku nikel misalnya, baik baterai, besi, baja, dan sebagainya. Ya kembali lagi ke kekokohan prinsip visi misi yang harus diperjuangkan. Pengusaha bauksit dan biji besi Indonesia mencatat dibutuhkan dana senilai 1,3 miliar dolar Amerika untuk membangun satu smelter bauksit. Atas mahalnya pembangunan smelter ini, APBEI meminta pemerintah memberikan insentif permodalan dalam pengembangan smelter tersebut. Adapun kegiatan ekspor jangan dibatasi oleh jumlah kuota agar equity bisa dipandang oleh investor dan jaminan waktu agar investasi tersebut memiliki kejelasan. Banyak pihak menilai sulitnya pemberian kredit dari perbankan dalam negeri untuk proyek smelter juga dikarenakan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Sebut saja kebijakan larangan ekspor yang sempat diberlakukan pada 2014 lalu, namun pada 2017 pemerintah melakukan relaksasi dengan mengizinkan kembali ekspor mineral mentah, walau pada akhirnya di 2020 lalu pemerintah telah melarang kembali ekspor biji nikel. Kendati demikian, adanya perubahan kebijakan ini justru membuat pembangunan smelter di Indonesia menjadi mangkrak. Hal ini menyebabkan para bank yang sudah membiayai pembangunan tersebut ikut tertimpa kredit macet. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan guna menghindari terjadinya kredit macet pada perbankan. Tak hanya itu, masalah kepastian pasar juga menjadi pertimbangan tersendiri dari para perbankan sehingga perlu ada jaminan dari pemerintah atas keberlangsungan smelter ke depannya. Pemerintah juga perlu memberikan insentif seperti misalnya menurunkan aset tertimbang menurut resiko. Selain itu, sejumlah pihak juga mengusulkan agar investasi melibatkan sovereign wealth fund dan tidak hanya BUMN atau swasta. Tentunya upaya untuk pembangunan smelter, pengolahan, pemurnian barang-barang mineral contohnya tetap harus didukung oleh berbagai upaya dan juga strategi agar kemudian Indonesia bisa mandiri dan pada akhirnya mampu mencapai target menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang. Oke saudaraku, jadi sekali lagi kebijakan hilirisasi ini kebijakan yang sangat bagus untuk mensejahterakan rakyat. Karena apa? Karena kebijakan ini melarang produk-produk bahan mentah diekspor begitu saja, tapi harus diolah dan pengolahannya itu
harus ada smelter yang dibangun di dalam negeri. Jadi tidak boleh ekspor ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah, tapi dalam bentuk harus sudah setengah jadi atau barang jadi. Nah, proses inilah yang kemudian tentu banyak kendala, banyak hambatan, baik kendala finansial, keuangan, atau kendala alih teknologinya dan sebagainya. Ini semua ya saya kira semua kendala bisa didiskusikan, bisa dibicarakan, bisa duduk bersama semua pihak yang stakeholder yang berkepentingan. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah pemerintah harus membuat regulasi yang betul-betul kondusif kepada semua pihak, tapi di saat yang sama tetap menuju prinsip yang jelas, visinya harus jelas, kuat, kokoh. Ya, maka itu kalau diperlukan tidak hanya sekedar undang-undang, ya saya kira mungkin diperlukan TAP MPR. Itu saya kira lebih bagus kalau itu menjadi kokoh. Jadi siapapun presidennya, gonta-ganti presiden dan sebagainya pun nggak ngaruh, karena sudah menjadi ketetapan TAP MPR. Ya, tapi kalaupun misalnya nanti undang-undang dirasa cukup, saya kira mungkin ya bisa saja, tapi saya kok memandang bahwa mungkin lebih dari sekedar undang-undang, tapi harus ada yang lebih tinggi, yakni TAP MPR. Jadi kebijakan hilirisasi bisa memperoleh perlindungan hukum, perlindungan rakyat, perlindungan negara, karena dilindungi oleh TAP MPR. Ini saya kira mungkin, mudah-mudahan kita dukung semuanya, karena saya yakin Pak Jokowi akan komitmen. Hanya masalahnya ini kebijakan hilirisasi ini muncul atau digencarkan, dieksekusi itu 2 tahun menjelang berakhirnya Pak Jokowi memimpin negeri ini. Maka itu PR beratnya adalah pemimpin berikutnya itu apa sekuat Pak Jokowi atau tidak. Nah, ini yang saya kira menjadi pertimbangan kita semuanya. Oke, mudah-mudahan nanti pasti memperoleh yang terbaik.